Ya, di minggu keempat ini ada perubahan mindset dalam pemetaan bidang tanah terintegrasi. Materi juga sudah di-upload ya sama koordinatornya Pak Faroki gitu ya. Kemudian ya kaitan dari perubahan orientasi pengukuran menjadi pemetaan ya. Ini gambarannya saya kira pengukuran fotogrametri teman-teman sudah melewati ya. Pertama itu ada orientasi hasil ya. Nanti berkelanjutan ya, orientasi hasil, pengukuran dan pemetaan secara bertahap gitu ya. Ada istilahnya single source of truth ya, ini dimana sumber tunggal gitu ya dari kebenaran yang dianggap benar gitu ya. Ini kaitannya dengan peta pendaftaran atau aplikasi yang saat ini digunakan adalah QKKP gitu ya. QKKP gambarannya kalau dilihat di situ ya, itu ada berupa evidence ya atau penunjukan batas ya. Kalau dilihat ada tampilan citra gitu ya, atau misalkan itu sekarang kan hasil dari drone ya, foto udara gitu ya. Yang dibuat batas-batas persil gitu ya. Kemudian kalau sudah ada batas-batasnya biasanya ada nama-namanya ya, pemilik lahan. Kemudian ada evidence menunjukkan batas ya, selain di foto hasil foto udara gitu ya. Nanti dibawa ke lapangan gitu ya, dicek di lapangan gitu ya. Ini ada patok-patoknya gitu ya. Kemudian ada sebuah berita acara isinya ya, di bagian kanan itu. Ini contohnya ya, kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pemilik gitu ya, telah memasang ya, ini batas persil itu sudah dipasang gitu ya. Kemudian tidak ada yang ini sudah saling setuju antar tetangga persil gitu ya. Kemudian menerima menyetujui letak, bentuk, luas bidang tanah hasil verifikasi dan persetujuan para pihak yang berbatasan. Kemudian di situ ada tabel gitu, tabelnya di situ dari list namanya, nama pemilik, pemohon, penunjuk batas gitu ya. Kemudian ada nomor KTP, alamat, tanda batas 1, 2, 3. Ini ada bentuknya atau penjelasannya gitu ya. Kemudian diisi tanda tangan ya, sebagai persetujuan. Dan bawahnya peta ini di samping menjadi peta kerja juga menjadi gambar ukur serta surat pernyataan tanda batas persetujuan pada pihak yang berbatasan. Tentu di situ ada menyetujui gitu ya, menyetujui dari pihak kepala desa atau lurah dan ditandatangan. Di sini orientasi pengukuran lama ya, itu kalau yang lama gambarannya menggunakan mengukur ya dengan meteran dan total session atau kinematik ya, RTK gitu ya. Kemudian sekarang berubah menjadi orientasi pemetaan dengan metode identifikasi ya. Identifikasi karena gambarannya ya, kalau di citra seperti itu ya, kita diidentifikasi di lapangan. Kemudian kaitan dengan metode ya. Pengukuran sekarang harus sistematik atau minimal per blok gitu. Per blok berarti nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya. Sistematik bertahap, dan pengukuran satu bidang wajib untuk membetulkan bidang-bidang sebelahnya atau wajib dalam satu blok gitu ya. Kemudian hasil ukuran lama mengikuti hasil ukuran baru gitu ya. Ini ada yang before sama after, akan kelihatan gitu ya hasilnya. Kalau before ini hasil foto dan didigitasi gitu ya. Ini bentukannya kayak gini nih. Ada yang tumpang tindih gitu ya, ada yang rusak, ada yang bahkan garisnya hilang gitu ya. Sekarang per blok ya, per blok perumahan misalnya seperti ini, sehingga hasilnya bisa lebih rapi gitu ya, nampak ya. Jadi before sama afternya sekarang yang lama pun gitu ya, bloknya diperbarui gitu ya, diperbaiki, jadi ada hasil ukuran yang baru. Kemudian ini diukur misalkan ada 001 ya, 001 kelihatan ya. Kemudian ada persetujuan batas, yaitu yang sebelah-sebelahnya ya. Ada 002, 003, 4 dan 5 yang berbatasan. Jadi kalau diukur titik 1, maka persetujuan batasnya 01 sampai ya 02 ya. Kemudian kalau diukur titik 2 gitu ya,
persetujuan batasnya adalah 001 dan 003 gitu ya. Diukur titik 3 gitu ya. Persetujuan batasnya ada 01, 03 dan 04. Jadi titiknya itu dipakai berapa persil gitu ya, nampak ya. Nah, kemudian titik 4 ini maka siapa saja menggunakan titik patok 4 ya. Nah, kelihatan persilnya 001, 004 dan 005 gitu ya. Dan seterusnya. Itu pun nanti ada titik 5, 6, 7 seterusnya. Kemudian ya dari kualitas penelitian akurasi gitu ya. Ini ada gambaran persis ya, persis akurat gitu ya. Kemudian ada bedanya kok persis akurat ya, tepat di titik ketelitian untuk ketelitian tinggi ya. Kemudian ada istilahnya tidak akurat tapi persis gitu ya. Tidak akurat persis itu maksudnya dia berdempetan titiknya ya, tapi tidak akurat, tidak sesuai pada titik sebenarnya gitu ya. Kemudian ini akurat ya, tapi tidak persis ya. Akurat dia menunjuk kalau misalkan dipaskan ya, kurang lebih ya akurat lah, akurat itu pasti di titik tengahnya gitu ya. Kemudian ada gambaran lagi apa? Tidak akurat dan tidak persis gitu ya. Nah, kelihatan ya, kalau nggak akurat harusnya di sini, tapi dia loncat gitu ya, ke titik yang lebih jauh gitu ya. Nah, nggak persis, nggak akurat gitu ya, jauh jadinya. Nah, ini kalau digambar pengukuran yang selama ini dilakukan itu seperti ini. Nah, kelihatan ya, persilnya ngambang atau persilnya terbang, dia tidak tidak akurat ya, tetapi persis ya, persis nempel sama sebelahnya gitu maksudnya ya. Antar persil itu nempel, tapi tidak akurat. Kenapa ya? Masa di jalan ini ya, di jalan ini ada persilnya orang gitu, nggak mungkin kan ya. Ini kelihatan, jadi ini juga begitu, ada jalan masuk persilnya orang, karena jalan kan harusnya ini kan tidak ada yang memiliki ya, jalan secara umum gitu kan. Nah, maka ini yang disebut dengan tidak akurat. Nah, lanjutannya ada akurat dan persis gitu ya. Nah, orientasi pemetaan ke depan, ini gambaran ada tentu yang tadi ya. Nah, pengukurannya dirubah mindsetnya gitu ya. Supaya pemetaannya per blok dan saling memperbaiki ya, yang lama itu diperbaiki, ditampalkan ya, sehingga hasilnya seperti ini ya, akurat dan persis gitu ya. Nah, lanjut. Dalam kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif ya, ini hasilnya berupa angka ukuran. Maka angka ukuran ini saya kira udah paham ya, teman-teman juga sudah praktek gitu. Ada gambaran pengukuran jarak horizontal dengan pita ukur, kemudian pengukuran jarak horizontal dengan sudut horizontal, vertikal dengan total station gitu ya. Dan pengukuran jarak dengan distometer itu juga bisa ya. Dan pengukuran koordinat dengan GNSS. Terakhir ada pengukuran drone atau foto udara. Dan di bawah ini ada prosedur pengukuran ya, dari pengecekan kalibrasi ya, kemudian pengaturan alat di lapangan, dan pembacaan hasil ukuran, pencatatan hasil pengukuran, hingga pendokumentasian hasil pengukuran baik dia manual maupun digital. Lanjut, jadi gambarannya teman-teman kan diciptakan sebagai surveyor ya, seorang surveyor. Gambarannya seorang surveyor ya, saya kira udah paham dari semester 1 ya, karena sudah melakukan banyak praktek ya. Terutama prakteknya pengukuran survei, di mana setiap pengukuran ini tidak dapat sepenuhnya mutlak benar hasilnya gitu ya. Kemudian kebenaran hasil suatu pengukuran hanya dapat mencapai satu batas tertentu, dan hal itu karena adanya kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihilangkan. Kemudian derajat atau tingkat penelitian suatu pengukuran tergantung pada metode pengukuran, alat yang digunakan, dan kondisi alam ya, kemudian sekitar tempat berlangsungnya pengukuran. Sehingga surveyor ini tetap
menjaga tingkat ketelitian cukup tinggi sesuai dengan keperluannya, tetapi efisiensi kerja tetap terjaga. Nah, kembali ini kalau dulu ya di survei terestris ya ada macam-macam kesalahan gitu ya. Nah, ada kesalahan kasar, blunder, kekeliruan akibat kurang hati-hati saat pengukuran, misalkan salah baca, salah target, salah catat ya. Kemudian ada kesalahan sistematis tergantung pada beberapa sistem yang dapat ditentukan. Nah, ini bila suatu pengukuran diulang dengan keadaan yang sama, kesalahan sistematisnya akan mengikuti pola yang sama. Kemudian selisih pengukuran bacaan sudut biasa dan luar biasa pada total session dia tidak lebih dari 180 derajat. Nah, ini kalau teman-teman kan sudah pernah ya, yang mana bacaan sudut biasa luar biasa itu harusnya ada selisih 180 derajat gitu ya. Kemudian kesalahan acak ini merupakan perbedaan antara nilai atau hasil pengukuran yang satu dengan yang lainnya dan merupakan sebab timbulnya beda antara nilai hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Kesalahan acak atau random ini tidak bisa dihindarkan. Dan ada tipe kesalahan sistematik, kesalahan karena percobaan ya. Satu alat digunakan dalam kondisi percobaan tertentu, dicoba tapi ada istilahnya suhu, temperatur, tekanan ya di sekitar lingkungan gitu ya, sehingga menyebabkan perbedaan ya. Kemudian sampai itu kondisi alat saat dikalibrasi itu akan ada perbedaan ya, sebelum dan sesudah dikalibrasi. Kesalahan yang bersumber dari alat, nah kalau alatnya tidak terkoreksi, misalnya garis arah nivo tidak sejajar dengan visir gitu ya, kesalahan konstruksi alat, atau kesalahan pabrik gitu ya, panjangnya peta ukur yang harusnya 30 cm ternyata kurang 1 cm atau berapa mili gitu ya. Nah, inilah kesalahan yang bersumber dari peralatan. Dan cara pengukuran yang kurang sempurna, nah ini tidak memenuhi atau tidak menurut prosedur yang harusnya diikuti. Misalnya pengukuran sudut yang hanya dilakukan 1 kali pengamatan, yaitu dengan tulisan dalam keadaan biasa. Lanjut, ada sumber-sumber kesalahan dari alam atau disebut dengan kesalahan natural ya, kesalahan akibat fenomena alam seperti pengaruh atmosfer, refleksi sinar, perubahan temperatur ya. Dan dari alat atau disebut kesalahan instrumental, tidak sempurna dalam bentuk konstruksinya gitu ya. Dan kalibrasi yang belum sempurna atau belum dikalibrasi atau penuaan alat gitu ya. Nah, ini instrumen itu kalau nggak pernah dicek, dikalibrasi ya, atau makin tua akhirnya diganti, nggak diganti ya jadi penyebab sumber kesalahan gitu ya. Kemudian dari pengamat atau manusia atau disebut dengan human error gitu ya. Nah, pengukuran selalu mengarah ke kanan ya, kecenderungan memilih angka genap, kemudian kemampuan reaksi pengamat jelek. Nah, ini biasanya kalau kita berucap angka gitu ya, kemudian salah mencatat gitu ya. Nah, itu misalkan kecenderungan orang itu juga bisa menjadi sumber-sumber kesalahan. Dan pengaruh ataupun efek dari kesalahan dapat dikurangi atau dieliminir ya dengan beberapa cara, seperti menggunakan model matematis, menentukan besar kesalahannya terlebih dahulu, lanjutnya hasil pengukuran dikoreksi dengan nilai kesalahannya, dan menggunakan cara pengukuran yang dapat mengeliminir pengaruh kesalahan. Lanjutnya ada toleransi ya, ini juga sudah sempat dibahas harusnya di semester 1-2 ya. Suatu pengukuran pasti mengandung suatu kesalahan. Seberapa besarnya kesalahan terbesar yang masih diperbolehkan disebut dengan toleransi ke pengukuran ya. Ada RMS error gitu ya. Mean square error adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat dari suatu ukuran kesalahan yang didasarkan pada selisih antara dua nilai yang bersesuaian. Kemudian keakuratan metode estimasi kesalahan pengukuran ditandai dengan adanya nilai RMS error gitu, yang kecil. Nah, ini juga kemarin ada perhitungan toleransi RMS gitu ya di survei terestris lanjut gitu ya. Kemudian penelitian peta dasar meliputi ketelitian geometri dalam nilai yang menggambarkan ketidakpastian koordinat posisi suatu objek pada peta dibandingkan dengan koordinat posisi objek yang dianggap posisi sebenarnya, dan komponen ketelitian geometri terdiri atas akurasi horizontal, vertikal, dan ketelitian atribut atau semantik ya, adalah nilai yang menggambarkan
tingkat kesesuaian atribut sebuah objek di peta dengan atribut sebenarnya. Nah, atribut berarti gambaran objeknya ya. Apa yang digambar di peta gitu ya. Sesuai enggak ya. Lanjut, hasil suatu peta bisa dari citra satelit resolusi tegak atau singkat CSRT ya, atau foto udara atau drone. CSRT punya resolusi dan sudut pengambilan data yang berbeda-beda ya. Dalam konteks planimetris bisa dengan uji posisi dan jarak atau dimensi, dan mengukur posisi checkpoint atau CP XY dengan GNSS ya, kemudian geodetik dibandingkan dengan koordinat CSRT atau ortofoto, kemudian membandingkan jarak antar objek. Nah, ini juga teman-teman lakukan nanti selain di mata kuliah fotogrametri ya, nanti pada waktu PBL ya. PBL juga mengukur ya, cek ICP. Kemudian ini ada contoh tabel ya, uji akurasi horizontal yang minggu lalu juga sudah ada tabel yang diberikan ya. Kemudian contoh perhitungannya gitu ya, ada contoh angkanya gitu ya, kemudian dihitung. Nah, ini kemarin juga sudah mencoba menghitung. Di sini ada koordinat ICP, GPS, interpretasi, RMS error, hingga akurasi horizontal yang dihasilkan. Kemudian uji akurasi spasial atau akurasi sisi ya. Ini ada toleransi sebesar 10% dengan dasar circular error atau 90% ya, atau istilahnya CE 90 gitu ya. Dan uji akurasi spasial atau akurasi luas ya, toleransi kesalahan luas sama dengan kurang lebih 0,5 kali akar dari L atau luas yang dianggap benar, L ini gitu ya. Nah, ini ketepatan atribut kuantitatif harus memenuhi kriteria kesesuaian luas pada peta dengan luas yang dianggap benar dengan toleransi 5%. Kemudian metode pengolahan data GNSS diperoleh dari post processing dan real time. Post processing dapat diperoleh nilai presisi koordinat dalam bentuk simpangan bakunya ya. Dan real time dapat diperoleh nilai H dan juga V untuk RMS errornya. Kemudian perangkat lunak yang digunakan ada komersial dan saintifik. Nah, ini contoh gambarannya. Ada titik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian akan dilihat tadi nilai CE 90 derajatnya gitu ya, dan dilihat nilai horizontal vertikalnya. Kesalahan dan bias dalam GNSS. Nah, ini mengulang di mata kuliah GNSS ya. Ada kesalahan satelit seperti kesalahan ephemeris jam satelit, selective availability SA, kemudian medium propagasi seperti bias ionosfer dan bias troposfer, dan kesalahan receiver GNSS seperti kesalahan jam receiver, kesalahan antena dan noise. Data pengamatan seperti ambiguitas fase, cycle slip ya. Kemudian kesalahan lingkungan sekitar ya, receiver GNSS seperti multipath dan imaging. Nah, ini juga sudah dibahas di GNSS ya. Selanjutnya di persiapan pengambilan data lapangan ya, menyiapkan kelengkapan administrasi, antaranya ada surat tugas, surat pernyataan pemasangan tanda batas, bukti yang menyatakan sudah diperoleh persetujuan dari tetangga bidang tanah yang berbatasan, dan belangko gambar ukur. Kedua, menyiapkan peta kerja ya, ini sebagai bekal juga ya, menggunakan peta dasar pertanahan yang diperoleh dari CSRT tadi, citra satelit resolusi tinggi atau foto udara gitu atau drone gitu ya. Kemudian dapat menggunakan peta format digital. Nah, itu contoh peta kerjanya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis suatu status hak ya, atas tanah bidang tanah di sekitar wilayah yang akan diukur. Melakukan analisis berdasarkan data atau informasi status hak atas tanah bidang yang sudah terdaftar pada peta pendaftaran atau GeoKKP ya, dan melakukan analisis tentang wilayah yang tidak boleh didaftarkan karena merupakan kawasan hutan, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan jalan dan lainnya, dengan menggunakan peta dan informasi lainnya, dan melakukan analisis kesesuaian dengan RT RW, RDTR dan peraturan zonasi. Selanjutnya 4, mencari informasi KDKN terdekat ya. Ini titik kerangka dasar ya, nasional. Ini mencari informasi posisi TDT terdekat yang berupa TDT dalam bentuk fisik di lapangan atau di course ya,
Kemudian menguji kelayakan penggunaan DDT untuk pengikatan pengukuran bidang. Dan 5, menentukan metode pengukuran. Metode pengukuran yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan menyiapkan peralatan pengukuran, melakukan verifikasi alat ukur, melakukan pengecekan kelengkapan alat dan kelayakan fungsi. Pemasangan, penunjukan, dan penetapan batas. Tanda batas ini dapat berupa titik atau patok batas ya, agar atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta. Nah, kemarin dari gambarannya sudah dicontohkan mana yang nampak secara jelas, mana yang bisa dijadikan batas ya. Kemudian pemasangan dan atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya, dan pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ada penetapan batas bidang tanah. Dalam rangka kecepatan kegiatan pendaftaran tanah, pemasangan tanda harus diharapkan dapat dilaksanakan dengan gerakan bersama pemasangan patok batas bidang tanah. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antaranya adalah pengikatan ke titik referensi. Pengukuran seluruh bidang tanah wajib menggunakan pengikatan atau referensi minimal 1 titik dasar teknik kerangka dasar kadastral nasional, selanjutnya disingkat TDT KTKN, atau menggunakan titik pengikatan dari hasil pengukuran dengan memanfaatkan data cost. 2. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan terhadap bidang tanah sebelum terdaftar dan bidang tanah sesudah terdaftar yang belum dapat terpetakan ya. Dan pengukuran lebih sebagai kontrol data hasil pengukuran, yaitu melakukan pengambilan data pengukuran tambahan yang dapat dipergunakan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan data, ketelitian penggunaan alat, dan sebagai kontrol saat penggambaran hasil pengukuran. Ya, itu materinya ya. Sudah saya record juga.